Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji Tuhan, puji-puji ilahi atas nama cinta dan kasih sayang, atas nama pena dan tinta yang ditorehkannya. Tidak kata paling afdal selain menghanturkan rasa syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman. Dengan nikmat-nikmat inilah kita masih dapat berproses dan berjuang dalam hal kebenaran. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Baginda Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, sang pembawa risalah bagi seluruh umatnya, yang menjadi suri tauladan bagi umat sepanjang masa. Semoga kita termasuk salah satu umatnya. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dipercayakan oleh pengurus untuk membawakan materi terkait kepemimpinan kepada teman-teman. Jadi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini itu terkait kepemimpinan. Sebelum saya membahas terkait materi itu, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya di sini menyampaikan sebuah informasi kepada teman-teman, tidak menyeluruh bahwa informasi yang saya sampaikan adalah sumber kebenaran bagi teman-teman. Saya di sini masih belajar, teman-teman pun juga masih belajar. Tidak ada guru dan tidak ada murid dalam diskusi ini. Kita sama-sama menjadi murid yang saling mengisi satu sama lain, toh seperti itu. Kemudian saya juga meminta kepada teman-teman agar supaya teman-teman dapat lebih mudah menerima informasi atau pendiskusian yang akan kita lakukan pada kesempatan ini. Saya meminta kepada teman-teman untuk mengosongkan terlebih dahulu gelasnya. Kosongkan gelasnya teman-teman, karena apabila saya selaku pembawa materi atau penyampai informasi, kemudian teman-teman ternyata memiliki gelas yang lebih penuh daripada saya, otomatis apa yang akan saya sampaikan kepada teman-teman akan teman-teman tolak secara mentah. Seperti itu. Karena kita di sini kondisinya sedang belajar, saling mencari tahu, maka kita sama-sama mengosongkan gelasnya kita toh untuk lebih mempermudah. Baiklah, pada kesempatan ini kita tadi akan membahas terkait kepemimpinan. Namun sebelum saya membahas terkait kepemimpinan itu sendiri, saya ingin membahas kepada teman-teman terkait sebuah karakter atau kepribadian. Kenapa? Perlu teman-teman ketahui, hal yang paling berpengaruh dalam sebuah kepemimpinan adalah karakternya teman-teman atau kepribadiannya seorang pemimpin. Jenis pemimpin, tipe pemimpin itu akan sejalan dengan tipe karakter atau jenis karakter yang dimiliki oleh masing-masing individu. Maka perlu kemudian teman-teman memahami bagaimana sih karakter yang baik itu, yang cocok untuk pemimpin yang idealnya dikatakan oleh orang-orang atau idealnya diinginkan oleh seorang karyawan atau bahasa kasarnya mungkin kebawahan toh ya. Kemudian kita akan membahas terkait karakter itu sendiri. Bagaimana sih jenis-jenis karakter itu, bagaimana pembentukan karakter itu dapat dibentuk untuk ke arah yang lebih positif. Pertama, teman-teman mesti paham dulu bagaimana sih karakter itu toh. Bagaimana karakter? Menurut saya, membahas suatu karakter atau terkait kepribadian itu bukanlah suatu hal yang mudah, terutama karena konsep
karakter ataupun konsep kepribadian itu telah diberikan arti yang bermacam-macam oleh beberapa orang, dan sangat bervarian dan tergantung dari aliran orang yang menyampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan terkait karakter itu berkaitan dengan aliran yang saya percayai, informasi yang saya percayai. Jadi kenapa tadi sebelumnya saya katakan saya bukan sumber kebenaran di sini, karena kepercayaan saya dengan kepercayaan orang lain untuk menyampaikan terkait karakter atau kepribadian itu berbeda, maka beda pula konteks pembahasannya. Intinya bahwa kenyataan terkait manusia yang merupakan sebuah sentral hidup dalam bermasyarakat dan dalam kehidupan yang bersama-sama itu dituntut untuk memiliki sikap dari masing-masing individu, sehingga kita sebagai satu individu mesti memahami karakter satu sama lain atau karakter masing-masing untuk memilih sikap mana sih yang paling sesuai dalam kondisi tertentu. Jadi kita mesti paham bahwa kita sebagai person pribadi, sebagai sentral dalam kehidupan yang bermasyarakat ini, bersosial ini, kita mesti paham karakternya si A itu seperti apa sih, karakternya si B seperti apa sih, sehingga saat kita ingin melakukan sebuah komunikasi atau ingin melakukan sebuah interaksi dengan si A atau si B, teman-teman dapat mengetahui karakter yang paling tepat dalam kondisi tersebut. Beda karakter, beda perlakuan, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya proses pembentukan karakter itu sendiri? Kembali lagi dengan aliran saya yang saya ketahui dalam proses pembentukan karakter, saya meyakini 3 tahap, yaitu terkait pengetahuan, terkait penguatan emosi, dan terkait tindakan atau pembiasaan. Terkait pengetahuan. Terkait pengetahuan itu bagaimana kita melakukan perbaikan dan pengembangan terkait pola pikir. Atau mungkin dari bahasa medisnya itu terapi kognitif. Sedangkan untuk penguatan emosi, kita melakukan perbaikan dan pengembangan terkait perasaan atau emosi, di mana kita mencoba untuk melatih mentalnya kita. Kemudian terkait tindakan atau kebiasaan, itu melakukan perbaikan dan pengembangan terkait tindakan atau terapi fisik untuk menghasilkan sebuah kebiasaan. Nah, dari proses pembentukan karakter ini, poin yang ingin saya sampaikan bahwa akar dari hasil pembentukan karakter itu ada di pengetahuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Saat pola pikirnya teman-teman bentuk ke arah yang negatif, otomatis penguatan emosi dan tindakannya teman-teman akan mengarah ke negatif. Seperti itu. Makanya perlu kemudian teman-teman banyak melatih terkait pola pikir. Dalam kondisi yang seperti ini, pola pikirnya teman-teman mesti seperti apa? Apakah teman-teman dalam kondisi ini mesti lebih terbuka, ataupun dalam kondisi ini teman-teman mesti lebih menutup diri dan sebagainya. Seperti itu. Itu pun juga saya sampaikan kenapa sih mesti pola pikir, karena apabila pola pikirnya teman-teman bermasalah, otomatis kan akan menimbulkan kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir ini akan mempengaruhi tindakannya teman-teman, maka perlu kemudian diperbaiki pola pikirnya teman-teman. Seperti itu. Kemudian tipe etika pemikiran, karena sebelumnya saya mengatakan bahwa pola pikir merupakan akar dari pembentukan karakter itu sendiri,
maka perlu kita memahami bagaimana sih tipe-tipe etika dalam pemikiran. Tipe-tipe etika dalam pemikiran. Yang pertama itu etika hedonistik. Etika hedonistik, kedua etika utilitarian, dan yang ketiga adalah etika deontologis. Etika hedonistik itu dia mengarah pada pemikiran yang dapat menghasilkan sebuah tindakan di mana tindakan itu hanya akan mendapatkan kesenangan pribadi. Sama halnya teman-teman melakukan sebuah tindakan, teman-teman tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya teman-teman. Asalkan teman-teman senang dengan tindakan itu, ya teman-teman lakukan. Maupun orang lain di lingkungannya teman-teman mengalami kerugian atau risih atau tidak nyaman dengan tindakannya teman-teman, jika teman-teman merasa teman-teman memperoleh kesenangan dalam tindakan itu, maka teman-teman akan melakukan tindakan tersebut. Begitu pola pikirnya. Jadi kalau pola pikirnya seperti itu, maka hasilnya juga akan seperti itu. Nah, kemudian pola pikir yang kedua, etika pemikiran yang kedua itu etika utilitarian. Itu etika yang mengarah pada menghasilkan keuntungan bagi semua orang. Sama halnya teman-teman ingin melatih pemikirannya teman-teman, bagaimana teman-teman menghasilkan sebuah tindakan yang dimana tindakan itu dapat menguntungkan dirinya teman-teman dan juga menguntungkan orang lain. Misalnya saya kasih contoh pada proses belajar mengajar, teman-teman misalnya membangun pola pikir bahwa saat saya kemudian berusaha untuk mengajar kepada orang, otomatis keuntungan yang saya dapat, saya akan lebih melatih pengetahuan saya atau menambah wawasan saya terkait pelajaran tersebut. Nah, untuk keuntungan bagi orang lain, itu dapat membantu orang lain terkait pelajaran yang mungkin dia mengalami kesulitan terkait pelajaran tersebut. Jadi terdapat keuntungan di kedua belah pihak. Semua orang untung, tidak ada yang dirugikan. Begitu tipe etika pemikiran untuk etika utilitarian. Kemudian etika ketiga itu etika deontologis. Etika deontologis ini mengarah ke pemikiran yang dapat menghasilkan tindakan yang tindakan itu sebenarnya memang wajib untuk dilakukan. Teman-teman melatih pola pikir bahwa tindakanku ini, saya ini hanya akan melakukan tindakan ini jika tindakan ini memang betul-betul diwajibkan untuk dilakukan. Kalau misalnya masih abu-abu atau masih ragu-ragu, saya tidak akan bertindak seperti itu. Jadi teman-teman hanya akan melakukan tindakan yang pasti-pasti saja. Seperti itu etika deontologis. Sama halnya misalnya belajar di kampus, kewajiban belajar pada saat di kampus, selain kayak misalnya bersenang-senang atau organisasi, karena itu bukan sebuah kewajiban, jadi teman-teman tidak peduli dengan hal itu. Teman-teman hanya melakukan hal yang wajib dilakukan manusia lah, seperti itu. Untuk etika ini deontologis sebenarnya dia tidak merugikan orang lain, hanya saja mungkin lebih mengurangi kapasitas diri, karena secara tidak langsung kita membentengi diri, membatasi tindakan-tindakan yang ingin kita lakukan, seperti itu. Ya, satu hal yang ingin saya perjelas kepada teman-teman, dalam diri seseorang atau dalam individu, dia tidak memiliki satu karakter saja, akan tetapi banyak karakter yang dimiliki oleh satu orang individu. Hanya saja terkadang
seseorang membatasi dirinya hanya dengan satu karakter saja. Misalnya, saya orangnya introvert, maka karena pola pikirnya mengatakan bahwa saya orangnya introvert, maka segala tindakan-tindakan yang dia lakukan itu akan mengarah pada hal-hal yang menutup diri, tidak ingin bergabung dengan teman-temannya, atau lebih suka menyendiri, karena itu sudah dibentuk dalam pola pikirnya. Padahal sebenarnya teman-teman ini memiliki banyak sekali bentuk-bentuk jenis-jenis karakter dalam dirinya teman-teman. Hanya saja orang-orang yang mungkin dikatakan sudah dapat mengatasi mentalnya mereka, pola pikirnya mereka, dan tindakannya mereka, maka karakter yang dia tunjukkan pada kondisi tertentu itu akan tepat. Misalnya pada kondisi ini, oh saya mesti menunjukkan karakter yang introvert. Pada kondisi yang seperti ini, karakter saya mestinya lebih terbuka. Pada kondisi ini, karakter saya periang. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak boleh sebenarnya mengurung dirinya teman-teman dalam satu karakter saja. Misalnya, oh saya memang orangnya pemalas, oh saya memang orangnya terlambat bangun, sering terlambat bangun, oh saya memang orangnya tidak suka bergabung, saya memang orangnya penyendiri. Sebenarnya itu teman-teman dalam realitanya tidak seperti itu. Hanya saja karena teman-teman sudah membentuk pola pikir yang demikian, maka tindakannya teman-teman akan menghasilkan tindakan yang sejalan dengan pola pikirnya teman-teman. Jadi saat teman-teman bertindak di luar dari karakter yang teman-teman tetapkan, maka akan terlihat aneh oleh orang lain. Seperti itu. Hanya saja saat seorang mengatakan, oh si A itu dia lebih pendiam, itu artinya bukan berarti si A tipe orang pendiam, hanya saja dia lebih dominan menunjukkan karakter pendiamnya daripada karakter periangnya. Seperti itu. Nah, karena saya telah memaparkan beberapa hal terkait karakter itu sendiri, kita akan beralih ke pembahasan terkait kepemimpinan. Nah, sebelumnya saya tadi sudah paparkan kenapa penting membahas karakter terlebih dahulu sebelum membahas terkait pemimpin. Toh? Nah, kemudian terkait kepemimpinan. Kalau secara pendefinisian secara umum, kepemimpinan merupakan suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, memengaruhi, dan mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain menjadi bergerak ke arah tujuan-tujuan tertentu. Nah, kenapa tadi dikatakan bahwa pemimpin itu bagaimana dia dapat mengarahkan orang lain? Nah, otomatis kan kita bermain karakter. Saat teman-teman paham dengan karakter satu individu, teman-teman akan dapat lebih mudah mengambil tindakan untuk mengarahkan si individu ini. Seperti itu. Nah, kemudian membahas terkait sifat-sifat kepemimpinan. Bagaimana sih sifat-sifat seorang pemimpin? Nah, ada beberapa sifat-sifat seorang pemimpin. Saya coba kutip dari pendapat George R. Terry dari bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana dalam buku ini dia memaparkan terkait sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama itu sifatnya energik. Energik itu ya sebagaimana teman-teman ketahui, bagaimana dia memiliki kemampuan atau kesanggupan jasmani maupun rohani dalam memimpin. Jadi dia mesti energik, nggak boleh loyo dan sebagainya, kayak begitu. Kemudian memiliki stabilitas
emosi, memiliki stabilitas emosi. Jadi pemimpin mesti pintar memanage emosinya, emosinya. Bagaimana dia dapat melepaskan hal-hal yang mungkin jatuhnya ke purbasangka atau berburuk sangka atau kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Kemudian dia pun mesti tegas pada kondisi tertentu, dia mesti tegas, dia mesti konsekuen, konsisten dengan tindakan-tindakannya. Begitu pula dengan kepercayaan dirinya dalam memimpin. Jadi dia mesti memiliki stabilitas emosi. Nah, kemudian motivasi pribadi. Pemimpin mesti memiliki motivasi tersendiri, di mana motivasi ini mesti muncul dari batinnya tersendiri. Karena jika seorang pemimpin saja tidak dapat memotivasi dirinya, bagaimana caranya pemimpin ini dapat memotivasi bawahannya? Toh seperti itu. Jadi pemimpin mesti memiliki motivasi pribadi. Kemudian komunikatif. Nah, seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sebenarnya sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju bawahannya, memberikan dan menerima informasi bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama. Jadi dia mesti betul-betul komunikatif. Kalau misalnya pemimpin yang dikatakan lebih tertutup dengan bawahannya, dia tidak banyak berinteraksi dengan bawahannya, maka untuk mencapai tujuan atau melaksanakan teknis-teknis dari strategi itu akan sulit untuk dikontrol. Nah, kemudian kecakapan mengajar. Nah, sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Nah, mengajar merupakan jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebagainya. Nah, jadi pemimpin ini mesti paham bagaimana sih caranya memahamkan atau mengajarkan kepada orang-orang yang dibawahinya ini dalam bagaimana sebenarnya pentingnya menjalankan tugas, tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. Jadi mesti pemimpin cakap dalam hal itu. Kemudian kecakapan sosial. Kecakapan sosial ini sebenarnya hampir sama dengan komunikatif tadi. Hanya saja kecakapan sosial ini lebih ke hal-hal yang di eksternal organisasi atau lembaga, atau di eksternal, bagaimana dia dapat berkomunikasi dengan orang-orang di luar dari lingkup organisasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah kemampuan teknis. Kemampuan teknis, meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi jabatan kepemimpinan seseorang, maka kemampuan teknisnya itu akan kurang diperlukan, tapi lebih banyak ke arah yang manajemen atau managerial skillnya toh. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kemampuan teknis ini masih dibutuhkan oleh pemimpin, karena apabila pemimpin paham terkait atau memiliki kemampuan lebih terkait teknis, dia akan lebih mudah mengevaluasi jalan-jalannya kegiatan atau perancangan organisasi, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi itu dapat dicegah terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan membahas terkait tipologi kepemimpinan. Terkait tipologi kepemimpinan, ada beberapa tipologi. Banyak sekali sebenarnya referensi yang memaparkan terkait tipologi kepemimpinan ini. Hanya saja saya akan memaparkan beberapa tipe saja yang saya
singkat dari beberapa referensi yang saya dapatkan. Yang pertama itu terkait tipe otokratik. Tipe otokratik. Di sini seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin otokratik itu dia memiliki serangkaian karakteristik yang dapat dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Dilihat dari segi persepsinya. Seorang pemimpin yang otokratik merupakan seorang pemimpin yang dapat dikatakan sangat egois. Egoismenya ini yang sebenarnya mendorong untuk memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya sehingga sesuai dengan apa yang secara subjektif diinterpretasikan sebagai kenyataan. Jadi dia akan mencoba untuk memutarbalikkan kenyataan agar sesuai dengan keinginannya atau interpretasinya. Nah, dalam ego seorang pemimpin yang otokratik itu, dia akan menumbuhkan dan mengembangkan persepsinya terkait tujuan organisasi, bahwa tujuan organisasi itu identik dengan tujuan pribadinya, dan oleh karenanya organisasi akan diperlakukan sebagai alat. Organisasi akan diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya. Kemudian berangkat dari persepsi yang tadi, yang seperti itu, seorang pemimpin yang otokratik akan cenderung menganut nilai-nilai organisasional yang berkisar pada pembenaran segala cara yang ditempuh untuk mencapai tujuannya. Suatu tindakan dari bawahannya akan dinilai benar apabila tindakan itu menunjang tujuan pribadinya. Begitupun sebaliknya, tindakan akan dinilai salah dari tindakan bawahannya apabila itu tidak menunjang tujuan pribadinya. Jadi si tipe pemimpin otokratik ini dia lebih menonjolkan tipe keakuannya, kesayaannya, ke dirinya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tipe paternalistik. Tipe paternalistik merupakan tipe yang lebih identik dengan kepemimpinan yang bersifat kebapakan atau kebapaan. Contoh sifatnya itu kayak menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa, membutuhkan banyak bimbingan, dan seperti anak sendiri yang perlu dikembangkan, bersikap terlalu melindungi, kemudian jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinovatif maupun mengambil keputusan sendiri. Kemudian tidak memberikan kesempatan bawahannya untuk berimajinasi untuk mengembangkan imajinasi kreativitasnya. Kemudian selalu maha tahu dan maha benar. Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda dengan paternalistik. Jadi ada juga tipe pemimpin maternalistik. Dia kalau maternalistik dia lebih ke sifat overprotective atau terlalu melindungi, terlalu disertai dengan kasih sayang yang berlebihan kepada bawahannya, sehingga mungkin akan lebih berdampak ke kepercayaan pemimpin kepada bawahan. Nah, kemudian yang ketiga itu tipe karismatik. Tipe karismatik ini saya rasa tipe yang cukup berpengaruh atau cukup banyak terjadi di beberapa organisasi, di mana tipe kepemimpinan karismatik itu dia memiliki kekuatan energi dan daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar, yang jumlahnya dan pengawalnya itu bisa dipercayai. Jadi kepemimpinan karismatik ini dianggap memiliki kekuatan
kekuatan tersendiri kayak supernatural power begitu ya. Dan dia itu kalau teman-teman lihat mungkin bisa dikatakan dia punya kekuatan image kayak begitu. Dia punya aura tersendiri. Dia tidak dinilai dari dia tidak dinilai dari kapasitasnya atau apanya, tapi dinilai bagaimana caranya dia bisa menjadi bisa memanajemen daya tariknya sehingga orang-orang dapat mengikutinya. Kemudian kepemimpinan yang karismatik ini dia memiliki inspirasi, keberanian, dan memiliki keyakinan yang teguh pada pendiriannya sendiri. Kemudian tipe pemimpin karismatik ini sebenarnya memiliki resiko yang cukup besar, dikarenakan apabila pemimpin ini sudah istilahnya meninggalkan organisasi atau mungkin masa jabatannya sudah selesai, maka pengikutnya pun akan ikut berhenti. Jadi si tipe pemimpin karismatik ini dia betul-betul dipercaya oleh bawahannya, diikuti oleh bawahannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin ini juga dilakukan oleh bawahannya. Jadi saat pemimpin ini sudah tidak menjabat atau mengurus pada suatu organisasi, maka bawahannya akan merasa bahwa ya sudah tidak ada lagi gunanya di sini. Role modelku sudah tidak ada. Jadi dia akan ikut meninggalkan dan mengikuti si pemimpin ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu tipe laissez-faire atau kendali bebas. Di mana pada dasarnya tipe kepemimpinan ini merupakan tokoh pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya, memberikan kebebasan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, pasalnya pemimpin yang bertipe seperti ini dia akan lebih sedikit memberikan kontribusi pada organisasi. Karena kenapa? Yang pertama, pemimpin ini akan membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Kemudian pemimpin ini hanya akan menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. Kemudian bawahannya pun akan diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan atau segala hal yang dianggap cocok. Jadi pemimpin ini betul-betul memberikan kebebasan berkreasi dan berkreativitas kepada yang dipimpinnya, sehingga dia akan lebih kurang melakukan kontribusi. Seperti itu. Nah, dengan sikap pemimpin yang seperti ini pasti bakal terjadi kekacauan. Pasti akan terjadi kekacauan karena tidak ada pemimpin utama atau dalam organisasi bawahan akan merasa sama sekali tidak mendapatkan arahan dari pimpinannya, sehingga saat arahan ini tidak ada, bawahan kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan beberapa kegiatan atau beberapa hal karena tidak ada arahan. Tidak ada arahan. Nah, kemudian tipe demokratik. Tipe demokratik sebenarnya merupakan tipe kepemimpinan yang paling tepat dan ideal untuk dikembangkan dalam organisasi yang modern. Kenapa seperti itu? Karena pertimbangannya lebih cocok dengan fitrah manusia dan mudah untuk diterapkan dalam semua lapisan masyarakat ataupun tempat. Bagaimana dia lebih banyak bersosialisasi dengan beberapa orang atau masyarakat dalam menjalankan kepemimpinannya. Secara filosofis, corak kepemimpinan demokratis itu akan tergambar dalam
tindakan dan perilaku kepemimpinan seperti pemimpin akan menghargai pengikutnya secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan. Kemudian pemimpin akan mengambil keputusan yang sangat berorientasi pada keputusan kelompok, bukan hasil pemikiran dari seorang pemimpin saja. Kemudian pola dialog menjadi kebutuhan dalam menumbuhkan inisiatif kelompok. Jadi dia akan lebih banyak-banyak melakukan dialog dengan satu organisasinya. Kemudian tugas dan wewenang yang akan disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan yang tersedia, memberikan peluang yang luas kepada bawahan untuk berkembang sesuai dengan skillnya. Kemudian selalu mengatakan bahwa keberhasilan yang dicapai dalam organisasi tersebut adalah sebuah keberhasilan bersama. Jadi betul-betul sebuah kerjasama dalam kepemimpinan demokratis. Seperti itu. Ya, untuk materi terkait kepemimpinan, saya rasa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali sebenarnya yang dapat kita diskusikan terkait materi ini, baik dalam pembentukan karakter tadi, terus bagaimana pemimpin ini, bagaimana karakter dapat menentukan sikap atau kondisi atau tipe pemimpin. Itu masih banyak sekali sebenarnya yang perlu didiskusikan. Nah, hanya saja saya rasa untuk penyampaian saya melalui secara virtual video ini, saya rasa saya cukup sampai segini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ilmu amal padu mengabdi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.